Oke, halo selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sera Pangestu, NIM saya B113231002. Berikut tugas presentasi saya yang bertema pengangguran dalam ekonomi makro. Yang pertama ada definisi pengangguran. Secara umum, pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Definisi pengangguran juga mencakup penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, atau penduduk yang sudah diterima dalam pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran juga memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian seperti penurunan produksi, pengurangan pendapatan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah sering mengimplementasikan kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran seperti membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan kerja, meningkatkan tingkat pendidikan, dan mengembangkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua itu adalah pentingnya memahami pengangguran dalam konteks ekonomi makro. Pemahaman mendalam tentang pengangguran dalam konteks ekonomi makro memungkinkan para pengambil kebijakan ekonomi dan masyarakat umum untuk membuat keputusan yang lebih baik, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Ada beberapa penjelasan yang mengapa penting untuk memahami pengangguran dalam konteks ekonomi sebagai berikut. Yang pertama ada indikator kesehatan ekonomi, yang kedua pengaruh pada output ekonomi, yang ketiga pengaruh pada konsumen dan bisnis, yang keempat implikasi pada inflasi dan lainnya. Pengangguran dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, antara lain pertama, pengangguran struktural. Itu terjadi ketika keterampilan yang diminta oleh pemberi kerja tidak sesuai dengan keterampilan pencari kerja atau tidak adanya kesesuaian lokasi antara pekerjaan dan pencari kerja. Yang kedua ada pengangguran siklus. Itu terjadi akibat fluktuasi ekonomi dan siklus bisnis di mana tingkat pengangguran naik selama periode resesi atau depresi ekonomi. Yang ketiga ada pengangguran fiksional. Itu terjadi ketika individu sedang mencari pekerjaan baru atau berpindah pekerjaan sehingga terdapat jeda waktu antara pekerjaan sebelumnya dan pekerjaan yang baru. Yang keempat, pengangguran musiman terjadi karena adanya perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada musim tertentu, terutama dalam sektor pertanian dan perikanan. Ada beberapa dampak pengangguran, itu memiliki 3 dampak, yaitu dampak pada individu, masyarakat, dan ekonomi makro. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu dampak individu, masyarakat, dan ekonomi makro. Yang pertama ada dampak pada individu, itu salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi, di mana individu yang mengalami pengangguran menghadapi ketidakpastian ekonomi yang signifikan. Mereka mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan dalam seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Yang kedua ada penurunan kesejahteraan mental dan fisik. Pengangguran dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada individu. Masalah kesejahteraan mental ini dapat memengaruhi produktivitas dan kehidupan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua ada dampak pada masyarakat, itu salah satu ada 2 jenis. Yang pertama peningkatan ketidaksetaraan sosial, yang kedua peningkatan kriminalitas. Di mana untuk ketidaksetaraan sosial, pengangguran dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial, memperdalam kesenjangan antara kelompok ekonomi yang berbeda. Ini dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketegangan sosial. Kalau untuk peningkatan kriminalitas, itu tingkat penganggurannya yang tinggi terkadang terkait dengan peningkatan tingkat kriminalitas karena individu yang tidak memiliki pekerjaan dapat mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga ada dampak ekonomi makro, itu penurunan produksi dan pertumbuhan ekonomi, di mana tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi karena kurangnya daya beli dan permintaan. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi makro. Yang kedua ada penurunan pendapatan nasional, di mana pengangguran mengakibatkan penurunan pendapatan nasional karena orang yang tidak bekerja tidak berkontribusi secara aktif pada penciptaan nilai tambah ekonomi. Di sini juga kita ada membahas kebijakan pengangguran. Kebijakan pengangguran itu dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan moneter, di mana peran bank sentral dalam mengatasi pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal, peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.
Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan, yaitu pentingnya meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran struktural. Jadi kesimpulannya, pengangguran memiliki dampak yang signifikan dalam konteks ekonomi makro, mempengaruhi individu, masyarakat, dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas masalah ini dibutuhkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang masih harus diperbaiki, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.